Buah nasional Jamaika, Aki, punya rasa yang sangat unik. Teksturnya lembut dan agak berminyak. Mereka yang pernah mencoba buah ini bilang rasanya sangat mirip dengan telur orak-arik karena harus dikonsumsi dalam keadaan matang sempurna. Aki dilarang diimpor ke Amerika Serikat sejak hampir 50 tahun yang lalu. Daging buahnya yang berwarna putih aman dikonsumsi. Tapi kalau yang pink, jangan coba-coba deh. Biarpun warnanya cantik, bagian ini sangat beracun. Begitupun dengan bijinya yang hitam. Sirsak juga dilarang di Amerika Serikat karena beracun. Nama lainnya yaitu guanabana. Kalau belum matang, buah ini bisa mengeluarkan zat beracun yang akan memberi dampak buruk bagi kesehatan. Nah, kalau kamu penggemar sirsak, jangan sedih. Kemungkinan kamu masih bisa membelinya di supermarket. Buah yang satu ini juga harus dikonsumsi dalam keadaan matang sempurna, elderberry. Saat masih mentah, elderberry memang kaya akan vitamin C, tapi di dalamnya juga terdapat cyanida yang nggak seharusnya kamu konsumsi. Meski begitu, berry ini cukup populer. Kamu bisa mengicipnya di dalam kue pie, selai, dan sebagainya. Berry yang matang sempurna dan dimasak dulu tetap aman dikonsumsi kok, dan tentunya nggak dilarang. Keampuhan racun cyanida belum ada apa-apanya ya kalau dibandingkan dengan tetrodotoxin, karena neurotoxin ini 1200 kali lebih ampuh. Kamu pasti pernah dengar olahan makanan lezat ala Jepang ini, ikan buntal. Kandungan tetrodotoxinnya di dalamnya sangat tinggi. Siapapun yang makan ikan ini pasti kena imbasnya. Tapi para chef Jepang telah mengasah keterampilannya saat mengolah ikan ini. Agar bisa dimakan, bagian yang beracun harus dibuang dulu. Hidangan lezat ini disebut fugu dan harganya bisa sampai selangit, sekitar 2,9 juta rupiah per porsinya. Uang segitu sih bisa buat beli berkilo-kilo salmon tanpa khawatir akan keracunan. Di Amerika Serikat sendiri, peredaran ikan buntal sangat dijaga ketat dan cuma bisa dibeli di tempat-tempat resmi. Memangnya kamu mau beneran nyoba olahan ikan ini? Kasumarzu berarti keju busuk dalam bahasa Sardinia. Siapapun yang tinggal di Amerika Serikat nggak akan bisa memakannya. Tapi kalau kamu nekat mau icip, datang langsung aja ke Pulau Sardinia, Italia. Keju busuk sebenarnya hanyalah susu kambing yang dicampur dengan bumbu rahasia. Ada spesies lalat tertentu yang meninggalkan telurnya di dalam keju selama 40 hari. Nah, saat siap dikonsumsi, keju busuk ini akan dihinggapi belatung yang nantinya akan mengurainya. Jadi wajar aja tekstur khas dan rasanya pedas. Bahan makanan ini dilarang di Amerika Serikat karena alasan kebersihan. Nggak seperti Kasumarzu yang bertekstur lembut, keju Churpai dari Himalaya justru paling keras di dunia. Sama seperti keju pada umumnya, keju ini juga terbuat dari susu. Tapi bedanya, keju Churpai bisa tetap segar sampai 20 tahun. Bahan susunya juga bukan sembarangan, karena diperah dari sapi hasil persilangan antara sapi asli dan yak. Hewan ini mengasup beragam tanaman yang tumbuh di gunung, sehingga menciptakan cita rasa unik pada susu. Kalau mau mencobanya, siapin dulu gigi terkuatmu ya. Kalau tinggal di Singapura, gigimu pasti tetap bersih karena di sana kamu dilarang makan permen karet. Negara ini sangat terkenal akan kebersihannya, sehingga rela menggelontorkan banyak biaya untuk tetap menjaga kebersihan, termasuk dengan melarang konsumsi permen karet. Aturan ini berlaku sejak tahun 1992 dan terpaksa pedagang harus segera menghentikan penjualan permen karet kalau nggak mau kena denda yang sangat tinggi. Supermarket di Amerika Serikat nggak menjual produk susu mentah karena memang dilarang. Selain di Amerika, produk ini juga dilarang di Kanada, Norwegia, Finlandia, Swedia, Denmark, dan Skotlandia karena alasan kebersihan. Di Skotlandia, Inggris, susu mentah juga dilarang, tapi haggis diperbolehkan. Beda lagi di Amerika Serikat. Kalau kamu tinggal di Amerika dan saat ini berumur kurang dari 45 tahun, kemungkinan besar kamu belum pernah nyobain haggis. Makanan ini dilarang selama hampir setengah abad. Puding Skotlandia ini terbuat dari jeroan domba yang dicampur dengan oatmeal, irisan bawang, dan lemak suet dan kaldu. Teksturnya renyah dan kasar, tapi rasanya cukup pedas. Haggis biasanya disajikan dengan kentang dan lobak tumbuk.
Singkong termasuk umbi-umbian yang mengandung racun. Jenisnya ada dua, manis dan pahit. Singkong manis mengandung sedikit sianida dan untuk menghilangkan racunnya, masak dulu sampai matang. Racun pada singkong pahit bisa dihilangkan dengan memarut, merendam, kemudian memasaknya sampai bisa dikonsumsi. Singkong mengandung banyak tepung dan rasanya sangat lembut. Bahan makanan ini juga bisa diolah seperti kentang, dihaluskan, direbus, atau digoreng. Wah, kayaknya bakal jadi kombinasi yang lezat nih kalau kamu makan haggis dengan singkong tumbuk alias getuk. Nah, kamu tahu nggak? Kentang yang kelihatannya aman-aman aja, ternyata juga bisa loh mengandung racun. Apalagi kentang hijau. Kandungan racunnya sangat tinggi. Kentang yang sudah berkecambah juga sebaiknya dihindari. Begitupun dengan almond dan kacang mede yang masih mentah. Karena sudah pasti sianidanya sangat tinggi. Tapi tenang, kacang dalam kemasan yang beredar di pasaran sudah diproses dengan baik, jadi tetap aman. Buah plum kuning atau plum mirabelle dilarang di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Sebetulnya sih buah ini nggak mengandung racun atau efek buruk bagi kesehatan kita. Kalau mau icip, datang langsung aja ke Lorient, Prancis. Buah ini termasuk spesies yang dilindungi, sehingga aturan impornya terkesan nyeleneh. Kalau kamu ngefans berat sama hidangan ikan kakap putih, sebaiknya jangan pergi ke Inggris. Ikan ini dilarang dikonsumsi di sana karena dinilai telah menurunkan jumlah populasi. Begitupun dengan kaviar beluga di Amerika Serikat. Salah satu makanan termahal di dunia ini nggak akan ada di negeri Paman Sam karena aturan terkait perlindungan populasi ikan. Wah, kamu mau nggak burger lapis daging atau roti manis super lembut yang dikasih banyak saus? Ya udah, beli aja lah. Hehe. Lain halnya dengan siswa sekolah di Perancis. Pemerintah memberlakukan pemakaian saus tomat di kantin-kantin sekolah. Mereka cuma boleh memakannya dengan kentang goreng. Tubuh hiu Greenland mengeluarkan limbah, lalu menyaringnya melalui daging dan kulitnya. Karena itulah dagingnya mengandung racun. Nah, bisa dipahami kan ya, kenapa ikan ini nggak boleh dikonsumsi? Kecuali di Islandia. Daging olahan bernama hickerel dibuat dengan menjemur daging hiu selama 3-5 bulan. Kemudian, daging ini akan berubah menjadi ikan fermentasi berbau amonia. Teksturnya mirip jelly yang akan mengingatkanmu dengan roti basah. Banyak hal memang bisa jadi lebih baik seiring waktu, tapi nggak termasuk makanan sih. Sebuah kafe di Bangkok menjual sup daging sapi dan mie yang sudah dimasak selama 45 tahun. Sup yang mirip ramuan ini telah dipanaskan selama lebih dari 4 dekade. Kaldunya nggak pernah dibuang dan selalu dibiarkan mendidih semalaman agar bisa dihidangkan keesokan harinya. Rahasia dari cita rasa khasnya terdapat pada lapisan lemak di sekeliling wajan karena alat masaknya nggak pernah dicuci. Masa aku harus niru nggak cuci piring biar makanan yang kusantap makin lezat? Di Kamboja, kamu bisa mencicipi snack kriuk-kriuk yang rasanya mirip kepiting. Makanan ini digoreng dengan banyak minyak dan diberi sedikit bumbu. Bahan utamanya yaitu tarantula. Itu beneran makanan ya? Nama makanan yang satu ini susah banget disebutin. Baca langsung di layar aja lah ya. Rasanya tajam tapi juga lembut, mirip-mirip udang. Kedengaran lezat? Kamu belum tahu aja. Bahan utamanya terbuat dari telur semut. Nah, untuk membuat rasanya lebih asam, ditambahkan juga sedikit semut kecil ke dalamnya. Biji jagung yang menghitam karena busuk nggak akan dibuang oleh orang Meksiko. Mereka akan menyulapnya menjadi kuliner khas bernama huitlicoche. Jamur yang memenuhi bijinya akan menciptakan aroma apa? Kamu mau nyoba? Makanan juga perlu hiasan, terutama kue-kuean. Di Inggris, ada pie yang bernama stargazy. Di permukaan pie-nya terdapat sarden, kentang, dan telur yang mencuat, seolah-olah sedang menatap ke angkasa. Wahaha, kelihatan aneh juga ya. Kadang malah ekornya ditaruh di atas. Ada juga minuman nyeleneh teh jamur yang dinikmati oleh orang Eropa Timur bersama minuman lain dari susu asam. Minuman ini sebetulnya hanyalah teh hitam atau teh hijau yang difermentasi. Cara bikinnya dengan menambahkan kultur bakteri untuk memfermentasi teh manis. Gula yang terkandung di dalamnya kemudian berfungsi sebagai ragi. Tambahkan juga jus, rempah, atau bahan lain sesuai selera. Teh siap disajikan. Bola mata ikan tuna menjadi hidangan lezat yang cukup populer di Tiongkok dan Jepang. Sebelum dikonsumsi, bahan makanan ini harus direbus dan diberi sedikit bumbu. Kalau sudah matang, bola mata ini terasa mirip cumi. Harganya juga murah. Nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau ngeliatin matanya aja.
Bagian bawah telur rebus akan kelihatan agak penyok setelah kulitnya dikupas. Bentuk ini dihasilkan dari kantong udara alami yang terdapat di sela-sela putih telur dan cangkang. Nah, saat telur terkena panas, udara akan memuai lalu keluar melalui pori-pori cangkang sebelum isinya benar-benar matang. Akibatnya, salah satu ujung telur akan lebih rata. Kalau bagian ini kamu lubangi sedikit, udara di dalam cangkang akan keluar, sehingga bentuk telur akan lebih bulat. Cangkangnya juga akan jadi lebih mudah terkelupas. Timun mengandung 96% air, sedangkan semangka cuma 92%. Salad Caesar nggak sepenuhnya berasal dari Italia, tapi juga dari Meksiko. Saat itu, pemilik restoran Italia, Caesar Cardini, sedang mengadakan acara di restoran Meksikonya, tapi kehabisan bahan makanan. Dengan bahan seadanya, dia tetap ingin memuaskan para tamu. Kemudian jadilah salad ikonik yang banyak dinikmati sampai hari ini. Raspberry, cherry, apricot, plum, pear, apel, quincy, persik, strawberry, dan blackberry termasuk dalam keluarga mawar-mawaran. Warna wortel nggak selalu oranye loh. Dulu warnanya lebih beragam, malahan ada yang ungu. Setelah bertahun-tahun mengalami penyerbukan silang, warnanya jadi oranye seperti yang biasa kita lihat. Varietas warna uniknya bahkan masih ada sampai sekarang. Harga 1 gram saffron lebih mahal dari segram emas. Bunga ini harus dipetik dengan tangan langsung dan cuma berbunga selama 1-2 minggu setiap tahun. Ada loh orang-orang yang fobia masak, namanya Mageirocophobia, dan rupanya fobia ini sangat lazim loh. Jadi bingung sendiri deh, mungkin mereka sangat takut kalau tubuhnya nyemplung ke panci. Karena mengandung 25% udara, apel akan terapung saat dimasukkan ke air. Makanya ada tradisi apel bobbing atau tangkap apel di sejumlah negara. Tapi nggak akan ngaruh juga sih kalau apelnya diganti dengan kentang goreng. Kakao yang kita kenal sebagai bahan dasar coklat diserbuki oleh lalat kecil berwarna coklat. Karena sangat kecil, tubuhnya bisa masuk ke sela-sela bunga yang nggak akan terjangkau oleh lebah. Kebanyakan vanila buatan mengandung castoreum. Kamu tahu sumbernya dari mana? Dari kelenjar di bokong berang-berang yang mengeluarkan aroma khas. Jadi penasaran deh siapa yang pertama kali tahu bahan ini? Duh, kok bisa kepikiran ya? Coklat putih sebetulnya bukan coklat, tapi cuma campuran gula, susu, vanila, lecitin, dan lemak kakao. Paprika kuning, oranye, dan merah termasuk dalam varietas yang berbeda. Hanya saja, paprika hijau akan berubah merah setelah matang. Pound cake memang merepresentasikan namanya ya. Resep aslinya terdiri dari 1 pound atau setengah kilogram mentega, telur, gula, dan terigu. Wah, unik juga ya. Kabut yang menempel di cermin kamar mandi bisa dibersihkan dengan timun loh. Gosokkan saja irisan timun ke permukaannya. Selain ampuh membersihkan cermin, timun juga bisa mengeluarkan bau semerbak mirip spa yang menenangkan. Pihak FDA membolehkan produk sehari-hari seperti coklat, kopi, pasta, buah, dan sayur mayur tercampur dengan serangga. Bisa jadi protein tambahan tuh. Produk ini kemungkinan besar nggak akan kita jumpai dalam bentuk beku, kalengan, olahan, atau dimasak. Wujudnya selalu segar. Kira-kira produk apa ya? Kamu bisa tebak? Daun selada. Karena tinggi karbon, selai kacang bisa diubah jadi berlian. Caranya dengan mengekstrak oksigen yang ada di selai kacang, kemudian sisa karbonnya diberi tekanan super kuat. Bayangkan deh kalau kita sering mendapat tekanan hidup, apa iya akan dapat sebongkah berlian? Ya enggak lah. Boeing menguji Wi-Fi dalam pesawatnya dengan kentang. Berkarung-karung kentang ditaruh di kursi penumpang sebagai pengganti manusia. Karena kandungan air dan bahan kimianya, kentang bisa menangkap dan memantulkan sinyal seperti tubuh manusia. Permisi kentang, saya numpang lewat. Sebetulnya Vegemite dan Marmite terbuat dari ekstrak ragi yang terdapat di dasar barel bir. Pasta coklat ini bertekstur lengket dan sangat asin, cocok dijadikan sebagai olesan roti. Sensasi terbakar pada mulut saat kamu menikmati makanan pedas sebenarnya bukan reaksi fisik, tapi reaksi mental. Cabai pedas mengandung capsaicin yang bisa membuat ujung saraf mati rasa. Akibatnya mulut kita akan merasakan sensasi yang sebenarnya nggak ada. Ini sebuah pisang. Nah, kalau yang ini sesisir pisang. Mau nyoba sisiran pakai pisang? Jangan dong, nanti rambutmu nggak akan rapi. Jangan salah kaprah ya, alpukat bukan sayuran, tapi termasuk buah sekaligus beri. Buah ini nggak matang di pohon, makanya saat dijual di pasaran biasanya masih mentah dan keras. Dulu tiram nggak menjadi makanan mewah kayak sekarang. Malahan kalangan pekerja di awal abad ke-19 menjadikannya sebagai makanan sehari-hari dan sebagai isian kue pie murah.
Rata-rata orang Amerika mengonsumsi sekitar 318 juta kilogram selai kacang setiap tahun, atau 1 kilogram per masing-masing orang dalam setahun. Produk makanan yang nggak akan basi hanyalah madu, kalau penyimpanannya tepat. Enzim dan zat antibakterinya bisa menghalau organisme yang membahayakan. Kalau kamu terbiasa menyamakan herba dan rempah, mulai sekarang stop ya. Herba adalah daun segar dari suatu tanaman, sedangkan rempah bagian tanaman yang dikeringkan. Bentuknya bisa berupa akar, biji, atau batang. Permen karet Wrigley's merupakan produk pertama yang punya barcode, lalu di-scan pada tahun 1974. Seledri yang kamu konsumsi bisa menghasilkan lebih banyak energi dari jumlah yang terkandung di dalamnya. Kebanyakan wasabi hanyalah lobak pedas yang diberi pewarna dan perasa. Wasabi asli sangat sulit dibuat dan harganya juga sangat mahal. Stiker yang terpasang pada buah di supermarket sebetulnya bisa dimakan loh. Jadi tenang saja kalau kamu nggak sengaja menelannya. Kadar gula pada lemon lebih banyak daripada di stroberi. Lapisan lilin pada timun juga bisa dipakai untuk menghapus tinta pulpen kalau kamu malesan. Sarapan nggak menjadi waktu makan terpentingmu dalam sehari kok. Itu cuma gimmick pemasaran yang dicetuskan pada tahun 1944 oleh General Food agar serealnya laku di pasaran. Kue keberuntungan nggak berasal dari Tiongkok, tapi dari Amerika. Kue ini dibuat di Los Angeles sekitar tahun 1918. Mau ku kasih tahu kosakata sulit? Nih, Arachibutyrophobia, atau rasa takut pada selai kacang yang menempel di langit-langit mulut. Kacang mete nggak termasuk kacang-kacangan, tapi biji buah jambu monyet. Di tiap buahnya cuma ada 1 biji. Buah ini berwarna kuning, jingga, atau merah, dan rasanya asam manis. Meski kebanyakan orang nggak begitu familiar dengan rasanya, kandungan vitamin C-nya melimpah. Rhubarb bisa tumbuh sampai 2,5 cm dalam sehari. Saking cepatnya, tanaman ini bisa loh mengeluarkan bunyi gemertak saat batangnya retak dan saling bergesekan karena terus tumbuh. Para astronot nggak bisa sembarangan bawa barang keluar angkasa. Tapi kalau John Young, lain lagi. Komandan asal Amerika yang memimpin misi luar angkasa berawak 2 Gemini 3 ini diam-diam membawa sandwich kornet sapi. Akibatnya dia mendapat masalah, malahan Dewan Kongres sampai mengadakan penyelidikan akibat dari ulahnya ini. Spam singkatan dari Spiced Ham. Produk ini dibuat pada tahun 1937 sebagai alternatif daging yang lebih murah. Apel bisa mendongkrak lebih banyak energi daripada secangkir kopi. Kandungan karbohidrat, serat, vitamin, dan mineralnya tinggi, jadi cocok banget kita konsumsi di pagi hari. Aroma bawang putih sangat menyengat, cuma dengan menggosokkannya di kaki, baunya akan terserap ke tubuh, lalu bisa terasa di mulutmu. Bau tajam ini dihasilkan oleh alisin. Bahan kimia ini bisa meringankan radang dan kaya akan antioksidan. Kembang kol gampang banget kita jumpai di mana-mana ya. Tapi warnanya nggak melulu putih. Ada yang ungu, oranye, atau hijau. Makin banyak warnanya, makin tinggi antioksidannya. Untuk ngetes kondisi telur, masukin aja ke dalam air dingin. Kalau masih bagus, telurmu akan tenggelam. Kalau sudah terapung, segera dibuang ya. Air tonik mengandung quinina yang bisa menghasilkan pendar di lingkungan yang sesuai. Aroma jeruk bisa menjadi alternatif alami untuk membuatmu tetap awas. Makan buahnya atau taruh kulitnya di dekat tempat kerjamu ya, agar moodmu lebih positif. Tanaman tin diserbuki oleh tawon, bukan lebah. Tawon betina juga bertelur dan menetaskan telurnya di dalam tin jantan. Tapi ngerinya, telur ini bisa tertinggal di dalam buahnya. Selalu hati-hati ya saat kamu makan buah ini. Semua warna bendera Italia ada di pizza margherita. Warna hijaunya didapat dari daun basil, merahnya dari tomat, dan putihnya dari keju mozzarella. Pizza ini juga terkenal karena mendapat namanya dari Ratu Margherita setelah beliau mengunjungi Napoli. Jamur dilapisi dengan polimer khusus, sehingga sulit hancur saat dimasak terlalu lama. Bukan stroberi loh yang termasuk beri-berian, tapi pisang. Nah, di antara semua buah, cuma stroberi yang biji kecilnya ada di luar. Keju merupakan bahan makanan yang paling sering dicuri dan angkanya mencapai 4% dari semua keju yang telah diproduksi. Malahan ada pasar gelapnya juga loh, karena rasanya super enak atau gimana ya? Keripik kentang yang gurih dan renyah memang gak ada duanya ya. Dan ternyata orang-orang yang suka keripik kentang kemungkinan sukses. Seringnya, orang yang memilih snack ini adalah CEO ambisius yang sukses dalam keluarga dan bisnisnya. Mereka seringnya sangat kompetitif, fokus pada kesuksesan, dan gak sabaran. Sehingga biasanya sering frustasi karena masalah kecil.
Selai, cocolan daging, olesan, dan keju, semua itu bisa dibarengi dengan biskuit yang serbaguna. Sama kayak orang yang suka memakannya. Mereka juga bijaksana, agak pemalu, suka merenung, dan suka terlibat dalam banyak hal dan proyek sekaligus. Tapi mereka nggak sadar kalau semua proyek ini menyita waktu dan perhatian. Karena itu, mereka harus memilih salah satunya. Mereka menghargai waktu luang pribadi dan menggunakannya dengan baik. Kalau kamu ingin mendengar ide terbaik mereka, biarkan mereka berpikir dan jangan menyela, karena saat itulah mereka menjadi paling kreatif. Penggemar biskuit tidak mendasarkan keputusan mereka pada emosi, melainkan lebih kepada logika. Tapi mereka masih termasuk sensitif. Halo penyuka tortilla, kata para psikolog, kamu adalah perfeksionis yang selalu ingin melakukan yang terbaik bagi diri sendiri dan masyarakat. Kamu juga lebih mungkin menjadi humanis yang suka melakukan berbagai hal demi orang lain dan senang dengan perencanaan karena kamu sangat disiplin dan terorganisir. Kamu juga suka segala hal terkendali. Saat masih bersekolah, nilai A saja tidak cukup, maka kamu berdebat dengan guru-guru untuk mendapat nilai A+. Pretzel mungkin terkesan monoton ya, tapi sebenarnya snack ini mewakili kreativitas. Orang yang suka makan pretzel biasanya ekstrovert yang suka bersenang-senang dan menikmati aktivitas sosial. Mereka spontan dan penuh energi. Orang tipe ini tidak suka rutinitas, karenanya mereka selalu membawa suasana segar dan kreativitas tiap hari. Mereka selalu mencari hal-hal baru, suka berada dalam kelompok besar, dan merasa paling oke saat berpakaian bagus. Salah satu kelemahan kepribadian ini adalah karena begitu sosial, mereka cenderung terlalu berkomitmen. Pecinta snack keju sangat paham soal benar dan salah dan biasanya berjari oranye. Itu jelas sih ya, mereka tidak memperlakukan orang berdasarkan status, melainkan kepatutannya. Satu kata yang paling pas untuk mereka adalah integritas. Mereka sangat sopan, contohnya nggak mau menjilati jari-jari oranyenya di depanmu. Dan cenderung perhatian pada detail. Penggemar snack keju juga menjunjung tinggi moral dalam pekerjaan, keluarga, dan pasangan. Kalau hubungan pertamamu dengan fast food adalah sekantong popcorn, kemungkinan kamu orang yang serba bisa. Kamu suka mengunyah popcorn sambil maraton film, nonton di bioskop, nyetir mobil, atau sekedar ngobrol dan nongki-nongki bareng temen. Karamel, coklat, mentega, apapun rasanya, yang penting popcorn ada di tangan. Camilan ini fleksibel sama kayak kamu. Bukan cuma popcornnya, tapi cara memakan juga penting. Orang yang makan popcorn dengan lambat cenderung mementingkan diri sendiri dan lebih keras kepala. Mereka yang makan popcornnya cepat dan meraup segenggam penuh, tidak egois dan biasanya ekstrovert yang suka berbagi makanan dengan orang lain. Orang yang suka makan es krim seringnya penasaran dan suka menjelajah. Para peneliti menggolongkan pecinta es krim ke beberapa tipe kepribadian. Misalnya kalau suka es krim dengan contong, kamu orang yang positif dan optimis. Kalau kamu memilih contong biasa, kamu orang yang lucu, edgy, dan suka tampil. Pecinta contong waffle lebih tradisional, cenderung menjadi tuan rumah murah hati yang akan menyambutmu di acara-acara mereka. Orang yang lebih memilih cup adalah pemikir yang realis, rasional, dan analitis. Mereka pekerja keras, bertanggung jawab, sayang keluarga, dan tepat waktu. Kamu lebih suka es krim sandwich? Itu artinya kamu cenderung ekstrovert sekaligus introvert, serta impulsif, idealis, artistik, juga agak nyentrik. Kalau suka makan es krim yang dikeluarkan dari bungkusnya, kamu praktis dan banyak akal, seringnya introvert. Es krim dengan sedotan, orang yang suka es krim dalam bentuk milkshake itu pemberani, suka mengambil risiko impulsif, dan berjiwa muda. Kalau soal rasa, orang yang suka rasa stroberi adalah introvert dan cukup setia. Rasa vanila berarti orang itu suka risiko dan senang mengungkapkan emosi. Oh ya, mereka juga impulsif. Rasa coklat untuk orang-orang yang menawan, genit, dan mudah percaya. Mereka pun cenderung dramatis. Coklat chip mint disukai oleh orang percaya diri dan ambisius, sementara rasa kopi untuk orang-orang yang senang hal-hal spontan dan suka petualangan, tapi juga agak dramatis. Es krim dengan cherry di atasnya berarti kamu suka kejutan dan momen-momen kegembiraan sederhana. Camilan daging kayak daging asap atau kerupuk kulit adalah kesukaan orang yang setia, entah kepada keluarga, teman, atau sekedar tim yang mereka dukung. Orang ini juga pandai menghidupkan suasana. Mereka terlalu percaya yang bisa bikin emosi mereka bergejolak kalau hal yang mereka percayai itu bermasalah. Tambah sambalnya dong, nggak pedes nih, nggak seru.
Kalau ini motomu, mungkin kamu termasuk salah satu orang yang suka tantangan. Saat makan makanan pedas, kita mengacaukan reseptor rasa sakit. Bagi sebagian orang, makan pedas terasa tidak nyaman, tapi menurut orang lain, ini menggoda. Jadi, pecinta makanan pedas adalah pemburu ketegangan dan adrenalin yang selalu mencari sensasi dan hal-hal baru yang seru. Cacing jelly mungkin rasanya asam ya, tapi juga terasa manis karena ada gulanya. Orang yang memilih ini sebagai camilan favorit mungkin sering dan mudah kewalahan, tapi juga mampu mengembalikan keseimbangan dalam hidup saat keseimbangan itu hilang. Dan menurut para ahli, kalau suka makanan asam, kamu memiliki standar tinggi. Kalau lebih suka beruang jelly manis, kemungkinan kamu ekstrovert dan seorang optimis yang suka dikelilingi oleh orang-orang positif lain yang berpandangan sama sepertimu. Teman-temanmu mungkin menggambarkanmu sebagai individu yang setia, hangat, dan positif. Kalau suka coklat berisi selai kacang yang lezat, artinya kamu ambisius, mandiri, tahu benar yang kamu inginkan, dan tidak takut mengejarnya. Orang-orang dalam circle terdekatmu beruntung memilikimu, karena kamu adalah teman yang sangat loyal dan selalu siap membantu. Coklat hitam. Ada orang-orang yang maunya tetap sehat, bahkan soal camilan yang cuma sesekali dimakan. Pecinta coklat hitam biasanya realis yang dewasa dan senang berpikir matang-matang. Mereka lebih suka pertemuan kecil yang akrab dibandingkan menghadiri pesta besar yang riuh. Mungkin kamu lebih suka permen kunyah karamel, yang artinya bagimu hidup berarti belajar hal-hal baru. Kamu adalah si cerdas dalam kelompokmu yang selalu siap membahas berbagai hal dan mencari tahu tentang dunia tempat tinggal kita. Karena selalu haus pengetahuan, otomatis kamu jadi dekat dengan orang yang bisa berbagi ilmu. Kamu juga menghargai teman-teman dengan minat serupa. Iya, kamu agak pendiam dan merasa asing jika dalam kelompok besar, tapi kamu tidak takut menunjukkan wajah aslimu saat dikelilingi teman-teman dekat. Orang yang memilih salad buah dengan sayur sehat, wah selamat ya, kok kamu bisa? Cenderung lebih teliti dan punya pandangan serta kepribadian terbuka. Orang tipe ini selalu mau mengerjakan hal-hal baru, juga mencoba pengalaman baru. Orang-orang ekstrovert kemungkinan lebih memilih fast food, sedangkan orang-orang yang tidak begitu sosial dan menghindari makanan cepat saji saat larut malam lebih mengusahakan kebiasaan sehat tidak terkecuali camilannya. Bukan cuma makananmu yang berpengaruh loh, tapi juga cara kamu makan. Mereka yang pemilih mungkin akan memesan di restoran dengan pertanyaan atau permintaan tambahan untuk mengubah makanan mereka, seperti menambahkan atau mengurangi beberapa bahan. Orang tipe ini lebih suka tetap aman di zona nyamannya, mereka takut untuk melangkah lebih jauh karena berpotensi bisa mengungkap hal-hal yang belum diketahui tentang diri mereka sendiri. Makanya, mereka hanya akan melamar atau mengambil pekerjaan yang diyakini bisa dikerjakan dengan sangat baik karena mereka tidak mau mengambil risiko dan takut gagal. Orang yang suka mengatur makanan di piring, senang semuanya tetap bersih, teratur, dan suka mengendalikan apa yang mereka lakukan. Tak ada kekacauan di rumah mereka. Kalau waktu makan bareng temen dan kamu sadar dia suka mencampur makanan di piringnya, artinya kamu sedang makan dengan orang supel dan ramah yang tidak takut memikul banyak tanggung jawab dalam pekerjaan. Dia suka pekerjaannya, tapi juga tahu cara menggunakan waktu luang dan menghabiskannya dengan orang-orang tersayang. Ada juga orang yang hanya makan satu jenis makanan sekali makan. Orang ini fokus pada detail dan suka memikirkan segalanya sebelum bertindak. Kemungkinan besar dia sukses dan dipuji atas kerja bagusnya. Orang seperti ini juga bisa melihat semua detail yang terlewatkan oleh orang lain. Itu bagus sih, asalkan mereka cukup sabar dengan orang lain yang tidak paham atau tidak bisa tanggap saat mengerjakan tugas. Kenapa ya bagian kanan dan kiri itu penting kalau di headphone? Bunyi merambat dengan sangat lambat, contohnya gema. Coba aja teriak ke bangunan yang agak jauh, kamu pasti bakal dengar suaramu memantul lagi ke kamu dengan sedikit penundaan. Bunyi bergerak cukup lambat sehingga otak bisa mendeteksi perbedaan waktu antara bunyi yang datang di telinga kanan dan kiri. Meski perbedaan itu kecil, sekitar 10 mikrodetik. Kita menyebutnya sebagai perbedaan waktu interaural. Kalau temanmu bicara dari sebelah kanan, otakmu tahu suara itu berasal dari sebelah sana. Sebab suara butuh waktu sedikit lebih lama untuk sampai ke telinga kirimu. Karena ini, musik stereo ngasih ilusi kalau bunyinya berasal dari arah yang berbeda, dan headphone meningkatkan ilusi itu karena membawa musik langsung ke telingamu.
Kalau earphone dibalik, bunyi dari depan bakal kayak datang dari belakang dan sebaliknya, kamu nggak akan merasakan perbedaan besar pada audio mono, tapi dengan bunyi stereo mundur, nonton film jelas bakal agak membingungkan. Apa kamu pernah penasaran gimana cara kerja pengecasan nirkabel? Elektron itu lumayan pintar. Kalau kamu dorong elektron di sepanjang kabel, kamu akan memperoleh listrik. Melilitkan kabel itu akan membentuk medan magnet. Inilah sebabnya motor listrik memiliki daya dorong tersendiri. Daya diinduksi di lilitan kedua jika kamu taruh lilitan di dekat lilitan lain dengan inti besi yang sama untuk mengarahkan sifat magnetisnya, dan beginilah cara trafo mengubah voltase. Misalnya kamu mengirimkan elektron melalui lilitan dan menaruh lilitan lain agak jauh. Dalam hal ini, kamu bisa menaruh pemancar di dalam charging pad, sementara antena penerimanya di dalam ponsel. Bukan cuma ponselmu yang harus berada dalam jangkauan supaya proses ini bisa bekerja. Ada tempat di mana kamu bisa menyelam di antara dua benua loh. Lokasi itu bernama Silfra di dekat Islandia. Ada retakan yang terbentuk antara dua benua karena dua lempeng tektonik terus-menerus memisahkan diri. Ini merupakan keajaiban geologi sekaligus tempat populer yang masuk dalam daftar tempat yang wajib dikunjungi para pecinta petualangan. Di beberapa titik jaraknya begitu sempit sehingga kamu bisa sekaligus menyentuh Eropa dan Amerika Utara. Jerapah sebenarnya nggak cuma tidur setengah jam. Ini cuma mitos yang masih dipercaya banyak orang. Kenyataannya, jerapah menghabiskan sekitar 4,5 jam untuk tidur. Dan itu nggak begitu luar biasa bagi hewan yang aktif di siang hari. Jerapah juga biasanya merebahkan diri untuk tidur dalam waktu yang lebih singkat, sekitar 11 menit sekali tidur. Kenapa pizza sisaan rasanya enak banget ya? Cuma semalaman di kulkas aja, rasa pizza jadi beda banget gitu. Waktu pizza udah dingin, strukturnya nggak berubah lagi. Lapisan tomatnya menghalangi lemak di dalam keju meresap ke dasar adonan. Suhu makanan yang kita makan juga berpengaruh pada persepsi rasa kita. Umumnya, makanan dingin punya cita rasa yang nggak terlalu kuat. Kita punya area yang sensitif terhadap panas dalam reseptor rasa pahit dan manis kita. Dan kalau suhunya antara 15-35 derajat Celcius, reseptor itu terbuka dan itu mengaktifkan reaksi berantai yang mengirim sinyal kuat ke otak kita. Kalau suhunya lebih rendah, saluran ini nggak terbuka, yang artinya sinyalnya juga melemah. Suhu nggak berdampak terhadap reseptor rasa asam dan asin, jadi pizza dingin bisa terasa lebih asin atau gurih. Satu info lagi untuk pecinta kuliner nih. Tahu nggak, beberapa studi sudah membenarkan kalau rasa sandwich segitiga lebih enak dibanding yang segi empat. Kayaknya segitiga ngasih kita lebih banyak isian sandwich di tiap gigitannya. Sandwich segitiga punya dua sudut 45 derajat. Dengan begini kamu bisa menggigit lebih jauh ke bagian tengah cuma dalam 2 gigitan pertama. Dan bagian tengahnya seringnya lebih banyak isiannya. Setelah itu, ada gigitan ketiga tanpa kulit yang keras itu karena kamu menjangkau ruang yang tersisa di bagian tengah. Duh, jadi lapar. Sepatu yang didesain di akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, panjangnya bisa sampai 60-an sentimeter loh. Orang-orang dulu seringnya memakai sepatu runcing, terutama di abad ke-12. Dan beberapa abad kemudian, sepatu ini masih populer, tapi lambat laun jadi lebih panjang. Produsen mengisi bagian depan sepatu dengan rambut, lumut, wol, atau bahkan rumput. Tanduk narwal itu bukan tanduk, melainkan gigi yang terbalik. Hewan ini termasuk kategori paus dan gak seperti paus lainnya, hewan ini punya tanduk besar atau lebih tepatnya gigi yang hampir menyerupai kulit karena ada begitu banyak ujung saraf sensorik di sana. Angin di Mars bisa didengar loh. Dengan sensor pada pendarat InSight NASA di permukaan Mars, para peneliti memperoleh bunyi angin yang direkam pertama kali melalui getaran. Tapi meski bunyi angin di Mars dalam jangkauan pendengaran manusia, kamu masih butuh bantuan berupa headphone yang bassnya mantep. Rekor dunia untuk napas terlama yang ditahan manusia di bawah air adalah sekitar 24 menit. Tanpa latihan, rata-rata manusia bisa bertahan di bawah air selama 90 detik sebelum keluar untuk bernapas.
Tapi di tahun 2016, seorang penyelam bebas profesional, Alex Segura, berhasil mencetak rekor luar biasa untuk menahan napas. Kamu tahu nggak, kalau kupu-kupu nggak mengecap makanannya seperti kita, tapi dengan kakinya, ketika seekor kupu-kupu mendatangi tumbuhan yang ingin dimakan, dia akan memakai sensor di kakinya untuk mengetahui apakah tumbuhan yang sedang dia hinggapi bisa dimakan. Dan reseptor di kakinya itu 200 kali lebih kuat dibanding pengecap kita. Sebagaimana kita memakai sidik jari, kamu bisa mengenali singa melalui pola kumisnya. Masing-masing dari kita punya pola sidik jari unik. Nah, sama, singa juga punya pola kumis yang unik di hidungnya. Kalau kamu nggak yakin apakah telur di kulkasmu sudah lama atau masih segar, cukup isi mangkuk dengan air dan taruh telur di dalamnya. Kalau mengapung berarti telur itu udah lama, kalau tenggelam berarti telurmu masih segar, jadi kamu aman. Meski masih banyak yang percaya soal ini, tapi kalau kamu sentuh sayap kupu-kupu, hewan itu nggak akan kehilangan kemampuan terbangnya. Tapi bukan berarti kamu harus mencobanya ya. Bahkan kalau nggak sengaja menyentuhnya, kupu-kupu nggak bakalan kenapa-napa kok. Ada sisik-sisik di sayap kupu-kupu, kalau kamu sentuh, sebagian bisa rontok. Tapi itu juga terjadi secara alami, bukan cuma pas sayap ini tergores sesuatu. Ini bisa membantu serangga itu dalam situasi sulit, misalnya pas berusaha lepas dari jaring laba-laba. Ada 2 anggota tubuh manusia yang nggak punya pembuluh darah, yaitu tulang rawan dan kornea. Kornea menutupi pupil serta bagian lain matamu. Kenapa kulit kita jadi keriput setelah beberapa saat di air ya? Bahkan setelah 5 atau 10 menit aja berendam, kamu bisa melihat keriput-keriput kecil terbentuk di tangan atau telapak kakimu. Ini mungkin cara tubuh kita untuk bisa mencengkram dalam kondisi licin. Dan menariknya, keriput di kulit kita itu mirip dengan bentuk sistem drainase sungai. Pemilik kucing tentunya nggak ngarep ini deh, tapi seringnya kucing nggak merespon waktu mendengar namanya. Itu bukan karena dia nggak tahu ya, tapi karena dia nggak pengen jawab aja. Majikan kamu ini seringnya akan melakukan hal yang lebih disukainya saat itu, jadi dia akan berhenti nyuekin kamu kalau merasa harus melakukannya. Omong-omong soal hewan pendengkur lucu kita ini, menurutmu kenapa banyak kucing piaraan berkaki putih? Selama proses penjinakan kucing yang dimulai sekitar 10.000 tahun lalu, orang membudidayakan kucing-kucing yang paling jinak untuk memperoleh hewan yang lebih bersahabat. Dan salah satu konsekuensinya adalah warna putih di kaki kucing itu. Awan memang kelihatannya lembut dan ringan banget ya, tapi kenyataannya awan itu berat loh. Rata-rata awan cumulus, yaitu awan putih indah yang biasa kamu lihat di hari cerah itu, luar biasa beratnya, yaitu 500.000 kilogram.